Sebelum kita memulai pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian agar dapat mengedarkan kotak amal terlebih dahulu. Kemudian mengisi saf-saf yang ada di depan masih kosong terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, agar dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Hasil tabungan amal Jumat yang lalu sebesar Rp5.550.000. Rp5.550.000. Tata laksana solat Jumat hari ini tanggal 29 Mei 2026 bertepatan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah adalah pukul 12:37 WIB. Yang bertindak sebagai khatib Ustadz Dr. Jauhari Hasan MPD. Imam Ustadz Fatur Rahmi MSI. Dan muazin Ustadz Yoga Pratama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad farada alaina as-salah waz-zakah wal-hajj was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu lil arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal kiram. Ayyuhan nas ittaqullah wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul walladzina yad'una ila daris salam wa la tattabi'u khutuwati syaitan walladzina yad'una ila an-nar wa bi'sal qarar. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, awal segalanya tentu kita persembahkan syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua keberkahan yang telah Allah turunkan kepada kita semua sehingga masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita. Salat salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang dicintai tentunya oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah turunkan di dalam syariatnya kepada kita, secara umum ada ibadah bernama salat, ada ibadah bernama zakat, ada puasa, ada ibadah-ibadah sunat lainnya. Kata salat, zakat, puasa, sedekah, amal kebajikan sering diiringi oleh satu kata yang disebut makbul. Semoga salatnya makbul, semoga sedekahnya makbul, puasanya makbul, doanya makbul. Namun ada satu yang kata-kata yang mengiringi kata-kata salah satu ibadah wajib berupa haji, itu jarang kita mendengar orang menyebut makbul. Semoga hajinya makbul. Nah, akan tetapi kita selalu mendengar sebuah kata yang mengiringi ibadah haji dengan sebutan mabrur. Jadi haji yang mabrur. Rasul sendiri menyebutkan dalam hadisnya, tidak ada balasan yang paling sempurna bagi seorang yang melaksanakan haji, yang ketika pelaksanaan hajinya itu menjadi haji yang mabrur, kecuali syurga kepadanya akan diberikan. Hadirin yang berbahagia, kalau kata makbul
artinya diterima. Sedangkan mabrur tidak sekedar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana seorang yang telah melaksanakan haji, kita bisa mengukur apakah hajinya mabrur atau tidak mabrur. Bagi orang yang akan berangkat haji tentu berdoa agar mabrur. Mungkin kita belum berangkat tapi sudah mendaftar, maka kita tentu akan berdoa selalu agar ibadah kita itu mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam prosesi ibadah haji yang sebahagian kita sudah melaksanakan, dan saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di tanah suci, tentu ada minimal 3 pelajaran yang patut kita garis bawahi pada saat ini. Pelajaran ini tentu kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 sebagaimana telah khatib bacakan tadi. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka ada 3 hal yang sangat penting diperhatikan. Dan bagi kita yang sudah pulang haji atau akan berangkat haji, 3 hal ini juga penting untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Apa? Kata Al-Quran, yang pertama sekali, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sudah dipermaklumkan, ya, dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Di sini ada orang yang salah memberikan pemahaman bahwa haji itu tidak mesti dilakukan pada bulan Zulhijjah, tapi boleh sebelumnya. Karena disebut ashhur, kata jamak bukan disebut dengan syahrun. Nah, secara garis besar para mufassirin, para ulama ahli tafsir menyebutkan kata-kata ashhur di sini memang katanya jamak, bentuknya jamak, tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu memerlukan kesiapan dan masa-masa persiapan. Jadi masa persiapan yang cukup jauh harus dilakukan persiapan, baik persiapan kesehatan, baik persiapan bekal berupa ya pembiayaan, maupun persiapan dalam arti manasik. Apa yang harus kita kerjakan ketika berada di mana? Apa yang harus kita bacakan saat tawaf, apa yang harus dibacakan saat kita berada wukuf, saat di tempat-tempat tertentu, itu ada manasiknya, ada petunjuk operasionalnya yang harus kita pedomani. Jadi itu memerlukan masa persiapan. Karena itu disebutlah di sini haji itu tidak serta-merta pada Zulhijjah. Memang benar Zulhijjah itu adalah pelaksanaan puncak hajinya pada bulan ini. Tapi masa persiapannya sudah dilakukan 2 bulan sebelumnya. Nah, karena itu disebutlah dalam Al-Quran di situ dengan kalimat ashhur, ya, jamak. Ketika melaksanakan itu maka ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, fala rafasa. Jangan berperilaku yang bersifat rafas, yang berbau rafas. Rafas itu apa? Bisa berupa ucapan. Yang ucapan itu mengarah kepada membangkitkan libido seksual. Ketika ucapan, kata-kata kita mengarah ke situ, maka dianggap kita telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap ayat Al-Quran. Maka ketika kita sedang berada di musim haji, di bulan-bulan kita sedang melaksanakan haji, maka rafas itu perlu kita berhati-hati sekali.
sering kita kecoplos ngomong sehingga berbau pornografi. Nah, jadi dia bisa bersifat lisan, omongan, bisa bersifat pendengaran, mendengar orang ngomong tentang hal-hal yang bersifat rafas itu, atau berupa penglihatan, berbentuk tontonan, yang sekarang itu sangat mudah diakses tontonan-tontonan apapun melalui media-media sosial yang berkembang. Nah, jadi ini adalah larangan pertama. Memang ayat ini dikhususkan kepada yang sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak bermakna kita yang saat ini sedang tidak melaksanakan ibadah haji itu boleh kita lakukan. Artinya ayat ini juga berlaku secara umum. Kita yang sedang berada di tanah air juga perlu menjaga diri dari hal-hal yang bersifat rafas itu tadi. Artinya begini, jangankan melakukan, berucap saja yang berbau rafas itu tidak diperkenankan. Apalagi mengerjakan. Suami istri ya, yang secara hukum fikih itu halal, tetapi ketika sedang berada di sana itu dilarang. Jangankan melakukan hubungan suami istri, ngomong saja yang berbau ke sana, yang mengarah ke sana, itu adalah sebuah pelarangan. Begitu juga sekembali ke tanah air. Jangankan melakukan, apakah yang namanya pelecehan, perzinaan, pemerkosaan. Nah, itu sudah tidak lagi dalam bentuk ucapan, tetapi sudah dalam bentuk perilaku, perbuatan. Maka kita menemukan beberapa informasi di media sosial, di media massa, beberapa waktu lalu seorang yang harusnya menjadi anutan masyarakat, tetapi melakukan tindakan pelecehan terhadap para santri. Nah, ini tentu tidak mengindahkan firman Allah dalam arti rafas itu tadi. Semoga kita dipelihara oleh Allah dan tetap menjaga diri dari perbuatan rafas. Pelajaran kedua dari ayat ini, wala fusuqa. Jangan melakukan perilaku-perilaku yang bersifat maksiat. Hal-hal yang bersifat fusuk, kejahatan-kejahatan, apapun bentuknya, apakah dia itu penipuan, apakah itu bohong-bohong, apakah itu tindakan-tindakan yang menimbulkan amarah, maka itu bisa dikategorikan dalam bentuk fusuk. Kalau mau kita bagi, fusuk itu ada dalam 3 hal besar. Itu sering terjadi tindakan fusuk bagi kita, umat Islam hari ini. Pertama, fusuk dalam bidang akidah. Mungkin ini jarang, tetapi dalam bentuk sekecil apapun, ketika itu mengganggu keutuhan akidah kita, atau ada tindakan, perbuatan, ucapan yang mengarah kepada syirik, nah itu sudah masuk fusuk dalam bentuk akidah. Fusuk yang kedua dalam bentuk ibadah. Kadang kita suka menunda-nunda salat, itu sudah masuk fusuk. Azan berkumandang, kita masih menyelesaikan pekerjaan yang harus selesai di kantor. Jadi ketika azan berkumandang, kita mengucapkan sebentar lagi saya akan melaksanakan salat karena pekerjaan belum selesai. Kecuali ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diberikan rukhsah dalam Islam, diberikan keringanan hukum. Apa dia? Seorang dokter sedang melakukan operasi. Kalau azan berkumandang, operasi belum selesai, lalu para dokter itu langsung meninggalkan pasien di tempat tidur, lalu menuju masjid, balik dari masjid pasien meninggal. Nah, ini adalah hal yang diperbolehkan. Artinya Islam itu tidak sulit, Islam itu tidak menyusahkan, tapi Islam itu menawarkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Tetapi bagi pekerjaan-pekerjaan
lain yang tidak melibatkan atau menyangkut nyawa orang lain, maka tentu menyegerakan salat tepat waktu itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan salat bahkan menunda-nunda itu adalah sebuah tindakan fusuk dalam arti ibadah. Yang ketiga, fusuk dalam bidang akhlak. Kita berperilaku jahat. Terkadang orang kalau kita dengar ucapannya manis sekali, lembut sekali. Tetapi perbuatannya, perilakunya, akhlaknya itu bejatnya luar biasa. Jadi sesuatu yang bersangkutan dengan akhlak, sering orang itu terjebak. Seumpama penipuan, itu akhlak. Sekaligus melanggar hukum. Tindakan penipuan, korupsi itu masuk dalam penyalahan hukum dan itu dianggap kita tidak berakhlak. Nah, kaitannya dengan haji, mari kita lihat seseorang itu mabrur hajinya atau tidak, bisa dilihat dari segi perilaku ini. Di televisi kita bisa mendengar, menonton, di koran-koran kita bisa baca, sekarang di berbagai media kita bisa mengakses. Ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus korupsi sekian. Ketika kita periksa, ternyata ada embel-embel haji di belakangnya. Nah, ini menunjukkan mabrur atau tidak. Saya kira kita sudah punya jawaban ini. Apalagi ada usaha-usaha yang memang secara bersahaja, sengaja melakukan penggelapan-penggelapan, apalagi menggelapkan dana orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Tentu ini adalah sebuah fusuk kefasikan yang luar biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, pelajaran yang ketiga yang ingin kita ambil di sini berdasarkan ayat tadi, wala rafasa, wala fusuqa, dan yang ketiga wala jidala. Jidal itu berdebat. Debat itu ada dua, ada debat yang dibenarkan, ada yang tidak. Debat yang diperbolehkan, misalkan seorang murid, seorang mahasiswa berdebat dengan gurunya, dengan dosennya, itu dibenarkan karena untuk menemukan pengetahuan, untuk mendapatkan kebenaran. Jadi diskusi, berdebat dalam arti mendapatkan kebenaran itu dibenarkan. Nah, yang tidak dibenarkan dan itu dikategorikan dalam kategori jidal adalah debat kusir, apalagi sedang berihram. Debat kusir yang dicari adalah kemenangan, bukan kebenaran. Yang penting dalam debat ini saya menang. Bukan yang penting dari debat ini adalah menemukan kebenaran, tapi menemukan kemenangan. Nah, ini sering terjadi. Debat-debat ini dalam pengalaman pelaksanaan ibadah haji sering. Mengapa? Karena cuaca, salah satu faktor pemicu. Cuaca yang seperti kali ini, yang mencapai 47, 48, bahkan hampir 50 derajat Celcius, yang di kita ini hampir tak pernah kita merasakan seperti itu, maka dalam kondisi panas seperti itu, emosi cepat tersulut. Jadi kita sering cepat sekali marah. Nah, ketika marah, maka akan terjadilah jidal di sini, menyalahkan orang lain. Bahasa Aceh kata cemarut. Nah, di sini artinya kita sudah melakukan sesuatu tindakan yang tidak sepatutnya saat melaksanakan ibadah haji. Dalam kehidupan sosial seperti sekarang juga tidak sepatutnya kita sering-sering menyalahkan orang. Apalagi menunjuk kesalahan orang. Kita paling pintar menunjuk orang. Tapi ada satu yang kita tidak sadar, ketika telunjuk kita menunjuk kepada orang lain, kita tidak sadar 3 jari-jari kita mengarah kepada kita. Menunjuk begini, 1 ke orang lain, 3 ke kita. Mengapa kita selalu menyalahkan orang lain, padahal seharusnya kita selalu menyalahkan diri sendiri. Apa kesalahan saya hari ini, bukan apa kebaikan saya hari ini.
Semoga tiga hal ini, tiga pelajaran yang diajarkan kepada kita oleh Allah melalui firman-Nya tadi, hendaknya bisa kita amalkan, bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Semoga ada manfaatnya dari pembahasan kita pada hari ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in qadara. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nuril huda. Ayyuhan nas ittaqullaha wal yaqulu qawlan ma'rufa. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Lurus rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله